Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali masih bersama dengan Mas Kerebet di sini. Masih di podcast kesayangan kita di Turun Ngopi ya. Kita akan lanjut ngobrol tentang kopi tadi ya. Ini kenapa namanya Turun Ngopi kan gitu. Ada yang nanya, kenapa namanya kok Turun Ngopi gitu. Tadi filosofinya diambil dari filosofi kopi. Yang tadi kopi itu memang dari awalnya memang satu tumbuhan spesial, yang kedua prosesnya luar biasa yang penuh dengan hikmah ya. Proses yang sangat menyakitkan sehingga menjadi mahakarya. Kopi semua orang, siapa yang nggak ngerti kopi, dan siapa orang yang nggak suka dengan kopi ya, pasti rata-rata orang itu pasti suka sama yang namanya kopi. Dan kopi ini masih hebat lagi bisa berkolaborasi dengan bahan-bahan yang lainnya, atau dengan benda-benda yang lainnya seperti gula, creamer, susu kan gitu. Jadi ini lebih dahsyat lagi, dan dari kopi inilah bisa memunculkan banyak inspirasi. Sudah hikmahnya bagus, banyak inspirasinya segala macam gitu. Pertanyaannya satu, itu pertanyaannya, mau nggak kita menjalani proses yang menyakitkan seperti kopi kan gitu. Makanya nanti di part-part yang lainnya di materi program-program di podcast Turun Ngopi ini kita akan bahas yang kurang lebih tujuannya adalah seperti proses yang ada dalam kopi tadi, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan juga dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari netizen menanyakan tentang apa sih tujuannya dibikin yang namanya podcast ini kan gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya ngapain kudu bikin-bikin yang kayak gini tujuannya? Yang pasti tujuannya adalah yang pertama, kita pengen bikin karya yang positif tentunya ya. Nah, terus kemudian juga bisa untuk prepare apa? Ya untuk persiapan dong, persiapan selaku kita ini karena ini sudah revolusi teknologi ya, 4.0. Nah, itu yang di mana di situ adalah development teknologi, pengembangan teknologi, dan sehingga kita kadang-kadang terlupakan hal-hal yang tradisional, hal-hal yang penuh dengan hikmah dan makna itu kadang-kadang terlupakan. Nah, ini kita akan bahas, kita akan share, ngobrol di sini. Berani nggak kita ngobrol di depan kamera, yo? Berani nggak kita ngobrol di depan kamera, kita berkarya dan ini bermanfaat buat orang banyak. Nah, tentunya nanti para netizen yang akan memberi penilaian segala macam, ada manfaat atau apa segala macam gitu. Nah, jadi apa tujuannya? Yang pertama adalah selain edukasi ya, tujuannya juga ini adalah sosial. Sosial itu apa? Ya ada ya, nanti ada trauma healing, ada recovery mental, ada juga penyadaran kan gitu ya. Penyadaran terhadap barangkali dari obrolan-obrolan ini, terus kemudian ini bisa bisa dua arah ya. Artinya bisa dari luar, nanti bisa juga bisa datang juga ke kita, ke studio kita juga live di luar ya, di luar studio. Dan ini kita juga punya mini studio yang sederhana, tapi ini bisa untuk mengakomodir. Jadi kita memang punya komunitas Turun Ngopi ini, komunitasnya orang yang suka nongkrong tapi sudah mulai berpikir cerdas kan gitu. Jadi tujuannya adalah edukasi sosial dan barangkali doa ya. Doa kalau memang ini bisa berkembang dan ini diminati oleh meraih simpati dari para netizen, baik di Indonesia ataupun di seluruh Jakarta Raya atau sampai di langit gitu, Jakarta Raya gitu. Ini insya Allah nanti kalau menghasilkan materi tentu kan kita share juga ya, kita share untuk teman-teman dan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini semata-mata bukan untuk tujuan profit oriented, tetapi justru ini tujuannya adalah untuk edukasi dan bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat dan umat kan gitu. Ini jadi kalau ngomongin tujuan ya kurang lebih seperti itu. Wah, kayaknya itu tujuannya kok melangit banget gitu. Ya ini kan dari teman-teman. Jadi ini dari teman-teman ya, kita akomodir di satu persatu, kita matchkan, kita gabungkan. Ini apa yang bermanfaat segala macam. Sekarang kan soalnya apa? Media massa kayak surat kabar, koran, majalah, bahkan sekarang udah mulai radio, televisi udah mulai berkurang kan, udah mulai turun sehingga
orang pasti larinya ke YouTube ya, ke channel-channel pilihannya. Terus kemudian sebenarnya sama sih konsepnya seperti itu. Radio seperti dulu para apa itu namanya jurnalis, wartawan, para ini mereka juga mengejar berita untuk disajikan. Sama sebenarnya kita juga sama konsepnya seperti itu, walaupun kami ini belajarnya autodidak teman-teman ini. Jadi ini mah kalau istilah kita teman-teman ini daripada omong kosong, kita mendingan kita ngobrol tapi yang bermanfaat lah, dan sekaligus bisa untuk kegiatan. Terus tujuannya lagi apa ke depannya? Ya tujuannya tentang pengembangan diri, di mana kita akan explore apa itu namanya banyak rekan-rekan. Akan ada beberapa yang akan kita undang nanti ya. Kita undang, tentunya diundangnya ini kan apa itu namanya narasumber-narasumber ini yang bisa memberikan yang namanya inspirasi. Kita akan undang. Rata-rata di apa itu di tayangan yang lainnya, di channel yang lainnya mereka ngundangnya ya karena beliau sudah terkenal ya dari artis atau apa. Ya pasti cepet orang pada meliriknya. Tapi kalau kami karena mungkin kembali kepada tujuan awal, tujuan adalah edukasi sekaligus ini yang paling simple ya, kita menggunakan filosofi the power of simple ya. Jadi kekuatan dari suatu yang sederhana ya terus kemudian unik itu akan menjadi power baru di abad ini gitu katanya. Jadi untuk mengatasi apa itu namanya pengembangan teknologi 4.0 ini, maka kita juga harus ada upgrade yang namanya kreativitas ya. Makanya ada beberapa yang akan kita undang, contohnya dari kalangan pelajar, kalangan apa itu nama mahasiswa, kalangan apa tokoh masyarakat, terus kemudian para orang-orang sukses di sekitar kita ya. Terus kemudian kita kan juga bahas karena sukses itu kan definisinya luas, sehingga nanti kita akan undang-undang orang yang untuk mereka berbagi. Nah, rata-rata kan saya belum sukses segala macam kan. Saya sukses apa sih? Saya materi nggak punya, tapi kalau saya yakinkan dan saya pastikan setiap orang itu adalah hero. Ya, setiap orang itu adalah pahlawan. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya. Disadari atau nggak disadari, memang setiap orang itu adalah hero. Seorang orang itu adalah pahlawan. Nah, ketika dia udah sadar, pertanyaannya saya kasih satu lagi pertanyaan, kira-kira mau nggak engkau punya yang namanya amal jariah yang berwujud apa ilmu yang bermanfaat, yang dimana ketika kita meninggal nanti itu masih mengalir, ketika itu bermanfaat dan itu ilmu itu berguna, hikmah itu berguna buat orang lain. Kira-kira gitu. Ya kalau kita nyumbang uang nggak bisa, nyumbang materi nggak bisa, minimal kita nyumbang lah yang namanya apa itu kisah story. Dan tentunya kalau kita belajar dari sejarah, dari story, dari kisah orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, tentunya mereka kadang-kadang ada pelajaran yang sangat berharga. Nggak harus jauh-jauh gitu. Kalau baca buku udah malas sekarang ya, apalagi nonton berita malas segala macam gitu. Tapi kalau dengerin cerita ya dalam bentuk cerita yang dikemas dalam percakapan, dalam diskusi, ini saya yakin akan menarik orang akan ini, dan banyak orang yang tersadarkan ya, mendapat inspirasi dari hasil-hasil cerita orang lain. Kan memang ada pepatah mengatakan gini ya, pengalaman adalah guru yang baik atau yang paling baik gitu. Tetapi ternyata kan hari ini karena revolusi teknologinya mulai meningkat, sekarang mulai kita biar cepat karena orangnya pengennya instan gitu, pengalaman orang lain itu guru yang lebih baik gitu. Kenapa? Ya karena pasti tentunya dia tidak harus jatuh dulu dong kan gitu, nggak harus jatuh dulu, sehingga dia bisa mendapatkan hikmah dari itu asal dia mau mengambil hikmah. Dan itu sesuai dengan ada dalam Alkitab kita ya, dalam kitab kita, dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya, bahwa apa itu ketika kita bisa mengambil, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah itu makanya kejadian-kejadian ini membuat kita jadi meningkatkan keimanan kita, enggak gitu, meningkatkan ini. Nah ini semuanya akan kita bahas di podcast kesayangan kita, dan tentunya kita juga terima banyak masukan, kritik, saran yang bersifat membangun ya. Tuh kita ini adalah cari teman, cari apa itu namanya, cari sahabat, cari saudara, dan kita akan bagaimana caranya kita bukan justru memecah belah, tapi justru harus merangkul ya, sehingga kita ini bisa punya banyak komunitas yang bersahabat dengan masyarakat. Ada juga nanti akan kita undang, dan kita punya kebiasaan di malam Jumat itu ada kajian-kajian ya, dari kajian ilmiah sampai kajian islami ya, ataupun kajian-kajian yang umum. Jadi juga untuk umum juga ya kajiannya.
baik itu di dalam ataupun di luar ya, di dalam studio ataupun di luar studio. Nanti kita kedepannya itu adalah tujuannya, terus sekali lagi karena memang fokusnya tujuannya adalah edukasi sosial, ya kan. Dan kita juga nanti bisa bekerja sama dengan beberapa apa itu namanya sekolahan, perusahaan, ataupun kalau mungkin teman-teman juga mau apa itu endorse iklan ataupun nitip iklan juga boleh kan gitu. Kalau di tempat luar sana kan bayarnya mahal, kalau di sini kan kita bisa inilah share gitu. Jadi kita bisa nitip-nitip punya produk apa gitu kan, bisa diiklanin juga di kita di semua, dan bisa di share baik secara offline maupun online kan gitu. Kalau secara online kan tentu bisa di rumah, tapi kalau offline kan di sini ada komunitas yang positif. Terus selanjutnya juga apa itu namanya? Apa sih kalau tadi ada yang bertanya tentang tujuan kesananya itu adalah harapan. Harapannya gimana? Harapannya ke depan ini akan kalau berkembang itu pasti kita akan kembangkan. Yang pasti dong, ini kalau namanya kopi kita bisa kembangin dalam bentuk usaha-usaha UMKM, usaha kecil ya. Coffee ya, coffee break misalnya ada kafe kecil segala macam. Terus kemudian ada juga nanti bisa kayak semacam pujasera, sehingga di mana UMKM itu bisa jualan di situ. Kita bisa langsung on air di situ. Kita bisa langsung live streaming di situ bisa. Jadi enggak, ini manfaatnya insya Allah akan dirasakannya banyak. Dan teman-teman setelah saya kasih tahu ini, teman-teman bersemangat. Teman-teman kita di sini semangat. Ya teman-teman yang di Bandung ngasih dukungan, yang di Cianjur, Sukabumi, bahkan ada teman yang saya telepon di Jogja juga ngasih dukungan gitu. Ayo sok ini, kamu mah memang senang bikin-bikin yang apa itu yang namanya spektakuler katanya. Kamu suka bikin yang apa itu namanya ya ini yang positif lah gitu. Iya sih, kalau namanya ini kalau butuh nggak bisa sendiri, butuh dukungan dari orang banyak gitu. Terus apa lagi ya yang mau saya ceritain ini tentang apa itu namanya? Siapa aja sih yang terlibat di sini misalnya gitu. Siapa yang terlibat di podcast Turun Ngopi ini? Yang terlibat ini ternyata ya bukan siapa-siapa, orang biasa tapi karyanya luar biasa gitu. Siapa aja yang diwawancara? Orang biasa. Tapi insya Allah karyanya yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya kan sebaiknya manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaiknya manusia adalah yang memberi manfaat buat yang lainnya. Ya kalau ini memberi manfaat satu orang saja, ini luar biasa, gitu. Makanya saya teringat dengan hadis Rasulullah. Itu kalau kita berbicara tentang menjadi orang baik, menjadi orang soleh itu udah luar biasa. Tapi akan menjadi lebih luar biasa kita menjadi penyeru kebaikan. Ya, penyeru kebaikan itu lebih dicintai Rasulullah. Nah, ini menjadi apa itu namanya latar belakang dari podcast ini gitu. Oh dalam banget ya segala macam. Iya, kenapa? Dan itu saya yakin Anda bisa bikin karya yang apa itu namanya yang bagus juga, yang lebih bagus juga dari kita. Asalkan apa? Ya pakai hati, apa-apa juga itu. Kalau pakai hati pasti hati-hati gitu. Gitu. Akhirnya apa yang akan mengkonsumsi adalah orang-orang yang berhati mulia semua kan gitu. Nah, inilah yang akan menjadi apa itu namanya harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Dan apa itu namanya podcast ini mungkin awalnya kalau merancangnya mungkin udah ada sih sekitar 2-3 bulanan yang lalu ya. 3 bulanan itu ada itu. Kita ngobrol gitu, ada yang nggak match, ada yang bikin konten musik, ada yang bikin konten pengajian, ada yang bikin atau bikin konten apalah yang foto-foto alam segala macam. Ya saya pikir itu oke-oke saja, silahkan aja. Tapi begitu ditawarkan podcast, ya mata orang terbelalak, ini bingung nih podcast kayak apa ya. Kita nggak mungkin dong bisa apa itu kita lihat para senior para yang sudah pada sukses kan, para artis atau para tokoh-tokoh yang sudah pada sukses kan, mereka memang beranjaknya dari startnya memang sudah sukses gitu. Nah terus kalau kita ini siapa kan gitu, nggak ada yang kenal gitu, satu RT juga nggak kenal semua kan gitu. Tapi kita memberanikan diri dengan niatan yang baik, yang mulia, dan kemudian kita juga memohon doa dari semuanya, dukungan semuanya. Saya berharap ini menggugah kaula muda. Bahkan kata-kata saya hari ini juga saya niatkan untuk menggugah kaula muda, anak muda
yang menikmati, yang mereka menikmati dan mereka ada di nongkrong di podcast ini, di channel ini, mereka minimal akan tergerak. Dan memang hari per hari alhamdulillah dukungannya luar biasa gitu. Ya tadi malam setiap orang, saya pikir kan ngundang orang itu harus bayar orang gitu kan. Ya, tapi kan justru ketika saya ngobrolin, saya tawarin, saya presentasikan semacam ini, justru orang malah tertarik. Saya pengen dong nyumbang segala macam, nyumbang cerita, nyumbang segala macam gitu. Kenapa? Saya yakin setiap orang itu adalah hero, dan saya yakin setiap hero itu pasti pengen dong kisah hidupnya ditulis dalam success story, dimuat dalam berita, terus kemudian dia mendapatkan yang namanya apresiasi, pengen dong minimal gitu. Apalagi ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi pasti pengen banget gitu. Makanya udah mulai ini banyak yang nelpon atau ngechat ataupun nge-DM, mereka pengen boleh dong saya nyumbang cerita, kapan kita diundang gitu. Bukannya kita yang pengen ngundang, tapi malah kapan kita diundang. Iya. Dan memang ya kalaupun karya-karya kita ini nggak begitu menarik, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena mungkin yang penting bermanfaat. Nggak menarik dalam artian mungkin kurang hot, kurang apa ya. Tentunya kami juga butuh masukan dari para netizen, para teman-teman, rekan-rekan semuanya gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini positif ya, tanggapannya positif. Dan di menit-menit terakhir kita membuat waktu launching gitu, kita launching kan, ini dukungannya luar biasa gitu, launching podcast aja. Nah kayaknya itu dulu yang kita bagikan, kita sharekan. Saya udah cerita tentang latar belakang podcast ini, mudah-mudahan ini memotivasi. Mungkin teman-teman ada yang mau bikin podcast, nanti bisa share sama kita segala macam, ngobrol-ngobrol sama kita, sama teman yang lainnya, atau memberi masukan, itu bolehlah nanti kita datang di studio Turun Ngopi kita. Baik, itu dulu yang bisa sampaikan. Kita turun dulu untuk nambah kopi. Ini kita udah habis, kopinya udah habis, ini pengen nambah kopi gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.